dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, orang-orang Hawariyun para pengikut Nabi Isa pernah berkata kepada Isa bin Maryam, dapatkah engkau membangkitkan satu orang saja yang pernah menyaksikan kejadian bencana banjir, agar ia dapat menceritakan kejadian itu langsung kepada kami? Maka Nabi Isa alaihissalam pun pergi dengan diikuti oleh sejumlah Hawariyun hingga mereka sampai di sebuah gundukan tanah. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengambil satu genggam dari tanah itu dengan tangannya. Lalu ia berkata, apakah kalian tahu apa ini? Mereka menjawab, tentu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada mereka, ini adalah mata kaki milik Ham bin Nuh. Lalu tanah tersebut dipukulkan dengan tongkatnya seraya berkata, bangkitlah kamu dengan seizin Allah. Lalu seseorang bangkit dari tanah itu dan menyekat tanah dari kepalanya yang telah beruban. Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya, apakah seperti ini ketika kamu meninggal dunia? Ia menjawab, tidak, aku meninggal ketika aku masih muda. Namun aku mengira sudah tiba saatnya hari kiamat yang membuatku ketakutan hingga rambutku sampai beruban. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, ceritakanlah kepada kami tentang kapal Nabi Nuh. Kemudian Ham bin Nuh menuturkan, kapal itu memiliki panjang 1.200 hasta dan lebar 600 hasta. Kapal itu memiliki 3 lantai. 1 lantai terdapat hewan peliharaan dan binatang liar. 1 lantai lagi terdapat manusia, dan 1 lantainya terdapat berbagai jenis burung. Ketika kotoran hewan telah semakin banyak, Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk memegang ekor gajah. Lalu ketika Nabi Nuh memegang ekor gajah tersebut, maka jatuhlah babi jantan dan babi betina. Lalu keduanya melahap kotoran tersebut. Lalu ketika tikus mulai menggerogoti badan kapal dengan giginya, Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk memukul di tengah-tengah antara 2 mata macan. Dan ketika Nabi Nuh melakukannya, maka keluarlah kucing jantan dan kucing betina dari bagian hidungnya. Lalu keduanya mengejar tikus untuk tidak menggerogoti kayu yang ada di kapal itu lagi. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Hawariyun, bagaimana Nabi Nuh dapat mengetahui bahwa bumi telah selesai ditenggelamkan semuanya? Nabi Isa alaihissalam menjawab, Nabi Nuh mengutus seekor burung gagak untuk mencari tahu keadaan di luar. Lalu burung itu menemukan bangkai dan hinggap di sana dan mengacuhkan perintah Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengutuknya dengan rasa takut, hingga sampai sekarang ia tidak dapat mengenali rumah. Kemudian Nabi Nuh mengutus seekor burung merpati, lalu ia segera kembali dengan menggigit sebuah daun zaitun di paruhnya dan mencengkram buah tin di cakarnya. Maka Nabi Nuh pun memahami bahwa bumi telah selesai ditenggelamkan. Kemudian Nabi Nuh mengelus waran hijau yang ada di leher burung tersebut dan mendoakannya agar selalu dalam kebahagiaan dan keamanan. Sejak saat itu hingga sekarang burung merpati mengenali rumah tempat ia harus kembali. Lalu Hawariyun berkata kepada Nabi Isa, wahai Rasulullah, dapatkah kita mengajak Ham bin Nuh untuk menginap di rumah kita agar ia dapat beristirahat dan menceritakan semuanya secara lengkap? Nabi Isa alaihissalam menjawab, bagaimana mungkin kalian dapat membawa seseorang yang sudah dihentikan rezekinya? Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata kepada jasad Ham bin Nuh tersebut, kembalilah kamu dengan seizin Allah. Maka jasad itu pun kembali menjadi tanah. Alhamdulillah saudara seiman, umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini